Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bapak Ketua bersama segenap pengurus Masjid Paripurna Darul Aman. Yang kita muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Imam dan Takmir bersama seluruh jemaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Setinggi puji sedalam syukur kita persembahkan kepada Allah Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai saat ini Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita banyak nikmat, sehingga tak sanggup kita menghitung nikmat-nikmat itu. Namun Allah berjanji ketika kita bersyukur ditambah lagi nikmat. Bahkan ada balasan lebih hebat di akhirat, itulah surga, kenikmatan sebenarnya kekal kita di sana. Semoga kita termasuk hamba yang pandai bersyukur dan diberi balasan surga oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita perbanyak salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Ta'ala. Semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak bersolawat, semoga syafaatnya dengan izin Allah Ta'ala kita peroleh nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar jemaah? Sehat? Alhamdulillah. Semoga semua jemaah panjang umur, sehat selalu, dan selalu hendaknya dalam lindungan dan ridha Allah Ta'ala. Namun kalau ada di antara jemaah kita yang sakit, keluarga kita yang sakit, semoga Allah Ta'ala berikan kesembuhan. Kalau lambat sembuhnya, semoga sabar. Yang sabar waktu sakit, insyaAllah dihapus dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Orang-orang tercinta yang sudah meninggal dunia, datuk, nenek, ayah dan mak, suami, istri, anak, abang, adik, termasuk jemaah kita, semoga Allah Ta'ala lapangkan kuburan mereka. Semoga kuburan mereka indah, seindah taman surga. Allah Ta'ala terima semua amal ibadah mereka, diampuni seluruh salah, silap dan dosa mereka. Dan kita yang masih hidup ini semoga nanti meninggal husnul khatimah. Di akhirat berkenanlah hendaknya Allah Ta'ala kembali persatukan kita dengan keluarga di surga. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah, tamu-tamu Allah yang berbahagia, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita sambung kaji kita tentang tazkiyatun nafs.
Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah sampaikan dalam rangka membersihkan jiwa, membersihkan hati, ada sarana-sarana yang Allah Ta'ala sediakan. Maka sarana itu mesti kita manfaatkan. Karena hati tak bisa tiba-tiba bersih begitu saja. Tapi ada usaha, ada sarana yang Allah sediakan dalam rangka kita mengaplikasikan usaha itu. Sedikit kita ulangi, yaitu membaca Al-Quran, itu dapat membersihkan hati. Kita tak perlu ulang lagi dalilnya, bisa kita tengok di YouTube. Kemudian mengingat mati, itu dapat membersihkan hati. Taubat, istighfar, salat, mencintai Nabi. Dan bulan yang lalu atau tahun lalu, di minggu ketiga Desember kita telah bahas tentang zakat. Zakat itu pun dapat membersihkan hati dan sudah kita sampaikan dalil-dalilnya. Maka semoga Allah Ta'ala mudahkan pada subuh yang berlimpah barakah kali ini sarana berikut yang Allah Ta'ala sediakan agar hati ini bersih, yaitu berpuasa. Puasa adalah juga sarana yang Allah Ta'ala sediakan untuk membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Namun sebelum kita bahas, izinkan sedikit saya nak mengaitkan kebersihan hati ini dengan Isra dan Mi'raj. Sedikit saja. Karena sangat-sangat ada kaitan. Supaya apa? Supaya kita semua lebih memahami. Jemaah berbahagia, Nabi Muhammad SAW waktu umur 5 tahun itu dibelah dadanya. Setelah itu hati beliau dibersihkan pakai air zam-zam yang membelahnya malaikat Jibril alaihissalam waktu umur 5 tahun. Kemudian waktu umur 50 tahun, saat-saat akan berangkat Isra dan Mi'raj, dibelah lagi. Yang membelah malaikat Jibril juga. Dibersihkan pakai air zam-zam juga. Lalu dibersihkan hati Nabi. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku yang berbahagia, hati Nabi itu kan bersih, tak kotor. Hati Nabi itu kan sehat, tidak berpenyakit. Lalu kenapa dibelah sampai 2 kali? Karena Nabi Muhammad SAW akan menjumpai Allah Ta'ala. Jadi apa hubungannya Pak Ustaz? Ketika seorang hamba ingin menjumpai Allah Ta'ala, maka yang dibawa adalah hati yang bersih. Hati yang bersih. Kalau kotor hati, Allah tak mau berjumpa. Allah baru mau berjumpa dengan siapa? Pemilik hati yang bersih. Ada dalilnya Pak Ustaz? Ada. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Asy-Syu'ara 88. Ada hari harta dan anak tak berguna lagi kecuali yang datang kepada Allah Ta'ala. Sewaktu datang tu apa yang dia bawa? Qalbun salim. Qalbun salim itu sehat, bersih. Sehat dari segala macam penyakit. Bersih dari segala macam kotoran dosa. Nah, jadi tak main-main kebersihan hati ini jemaah. Kita ulangi. Allah berjumpa dengan siapa? Yang bersih hatinya.
Kalau tak bersih, Allah tak mau berjumpa. Nanti di ujung hayat datang malaikat mencabut nyawa kita kan. Yang mencabut nyawa kita malaikat maut. Yang kadang-kadang kita sebut juga dengan malaikat Israel. Maka malaikat Israel saat mencabut nyawa kita, malaikat tak panggil nama kita. Tak ada urusan malaikat manggil nama kita. Malaikat tak memanggil kedudukan kita, jabatan kita. Tak peduli itu malaikat dengan kedudukan dan jabatan kita. Pun malaikat tak panggil gelar kita. Tak ada urusan malaikat dengan gelar kita. Maaf, mau doktor, profesor, malaikat tak panggil. Mau ustaz, mau SAG, malaikat tak panggil. Yang dipanggil malaikat hati, jiwa. Ya ayyatuhan nafsut thayyibah. Ini kalau orang yang jiwanya bersih. Kalau hatinya sehat. Lalu dicabut pelan-pelan, baik-baik. Gitu dicabut, keluar bau yang sangat harum. Lalu dimasukkan dalam kain kafan yang dibawa dari surga. Kaum muslimin, kaum muslimat, kemudian dibawalah roh tadi oleh malaikat untuk berjumpa dengan Allah. Persis seperti Isra Mi'raj, persis. Naik langit nomor 1 roh tadi, naik langit nomor 2, setiap pintu langit dibuka menerima kedatangan roh ini. Persis seperti setiap pintu langit dibuka saat Nabi Isra Mi'raj sampai berjumpa dengan Allah. Saat berjumpa dengan Allah Ta'ala, apa kata Allah? Tuliskan dia sebagai penghuni surga. Langsung terdaftar sebagai penghuni surga. Karena hatinya bersih. Qalbun salim. Apa makna qalbun salim? Sehat, tak ada penyakit, bersih, tak ada kotoran. Itulah tazkiyatun nafs. Tapi kalau jiwa kita kotor, malaikat panggil seperti ini. Ya ayyatuhan nafsul khabisah. Wahai yang berjiwa buruk, yang kotor. Dicabut oleh malaikat keras-keras. Sakitnya, nauzubillah. Begitu dicabut, keluar bau yang sangat busuk, lalu dimasukkan dalam kain kafan dari neraka. Dibawa menghadap ke Allah. Sayang, Allah tak ingin berjumpa dengan orang ini. Allah tak ingin berjumpa. Usahakan berjumpa Allah. Pintu langit nomor 1 tak dibuka. Usahakan berjumpa Allah, pintu langit aja tak dibuka. Begitu tak maunya Allah bertemu dengan orang ini. Ada dalilnya Pak Ustaz? Ada. La tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Sekali-kali tak dibuka pintu langit, tak bakalan masuk surga sebelum unta masuk ke lubang jarum. Bila masuk unta masuk lubang jarum. Lubang jarum kecil, unta besar. Awak masuk benang lubang jarum tak masuk-masuk. Sehingga kancing baju lepas tak jadi dijahit. Benang tak masuk. Kalau benang saja masukkan ke lubang jarum susah, macam mana unta nak masuk lubang jarum? Mustahil. Begitulah Allah tak suka dengan orang yang kotor hatinya. Jadi ada pelajaran itu di dalam perjalanan Isra Mi'raj. Nabi dibersihkan dulu hatinya sebelum berjumpa Allah. Untuk penguat, dan itu dah kuat sebenarnya. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tak menilai paras rupamu, Allah tak menilai postur tubuh dan hartamu. Yang Allah nilai apa? Hatimu dan amalmu. Maksudnya apa? Pahala dan dosa tak berkaitan dengan postur tubuh. Ini gemuk nih, besar pahalanya nih. Nah,
Ni kurus. Kalau kurus sikit pahalanya. Tak. Kalau kurus sikit pahala rugi saya. 49 kilogram. Oh ni bapak ni ganteng ni banyak pahalanya. Tak. Ni bapak ni kurang ganteng sikit pahalanya. Ni ibu ni tinggi banyak pahalanya. Ni ibu ni rendah sikit pahalanya. Tak ada hubung kait pahala dan dosa dengan ganteng tak ganteng, cantik tak cantik, tinggi tak tinggi, gemuk kurus, tak ada kaitannya. Kaitannya dengan hati. Bersih hati dapat pahala. Kotor hati dapat dosa. Baik amal dapat pahala. Buruk amal dapat dosa. Itu yang dinilai oleh Allah. Postur tubuh enggak, penampilan enggak. Jemaah. Oh jemaah. Seperti biasa mesti dipanggil-panggil. Kalau tak dipanggil bisa ceramah sendiri. Jemaah. Ganteng tak ganteng, cantik tak cantik, berakhir semuanya kalau sudah masuk kain kafan. Kalau masuk kain kafan ganteng juga lagi. Kalau dah masuk kain kafan cantik juga lagi. Kalau dah masuk kain kafan sama. Tak ada lagi pengaruh ganteng tak ganteng, cantik tak cantik, tinggi rendah, kurus gemuk. Kalau dah masuk kain kafan selesai cerita. Status pun langsung berubah. Apa status kita? Mayat. Bahasa Indonesia mayat itu jemaah bangkai. Bangkai. Jadi kalau dah masuk kain kafan berubah status mayat. Lalu disolatkan. Apa niatnya? Kalau lelaki usolli ala hadzal mayyiti, ya kan? Sengaja aku menyolatkan bangkai ini. Ini biar agak keras sikit, biar terasa. Kalau mayatnya wanita, usolli ala hadhil maitati. Sengaja aku menyolatkan bangkai ini. Bangkai artinya jemaah. Jangan nanti solat mayat disebut pula namanya. Mentang yang ninggalku Ustaz Marhalim datang jemaah. Sengaja aku menyolatkan Ustaz Marhalim. Mana ada niat macam itu? Mengarang namanya itu. Tak sebut nama, tak laku nama lagi. Apalagi lengkap pula disebutnya. Sengaja aku menyolatkan mayat Ustaz, Profesor, Doktor, si Fulan, LCMA. Tak laku lagi dah. Saya sebut tu lagi. Saya sebut tu lagi. Karena udah bangkai. Lalu di akhirat Allah bangkitkan kita. Begitu Allah bangkitkan kita di akhirat, pakai badan baru. Pakai badan baru, bukan badan sekarang. Karena badan sekarang kan dah jadi bangkai. Ingat, tapi begitu Allah bangkitkan kita di akhirat, bukan hati baru, tapi hati yang dulu. Hati yang dulu di dunia. Hati yang sekarang. Badan-badan baru, hati di dunia dulu. Nah, mohon maaf, pertanyaan. Jawab masing-masing. Ini pertanyaan terutama untuk saya. Andai mati kita dalam kondisi hati seperti ini, pertanyaan, Allah terima atau tidak? Pasti kita tahu jawabannya, karena kita yang punya hati. Mati kita dalam kondisi hati seperti ini, kira-kira Allah terima atau tidak? Yang Allah terima yang mana tadi? Qalbun salim. Baik. Itu mukaddimah. Udah setengah jam mukaddimah Pak Ustaz? Ya, mukaddimah. Sekarang kita lanjutkan sarana berikut pembersih jiwa. Apa tadi? Puasa. Ini pas pula puasa dekat lagi nih. Kaum muslimin, kaum muslimat, apa dalil kalau puasa dapat membersihkan jiwa kita? Hadisnya sangat-sangat familiar. Pasti jemaah hafal. Man shoma Ramadhana imanan wa
ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ini hadis sangat familiar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan benar-benar karena dorongan iman dan mengharapkan balasan Allah, diampunilah dosanya. Dosa itu di mana letaknya? Di hati kan? Makanya kalau orang bikin kesalahan ada bintik-bintik hitam di hatinya. Banyak dosa, banyak bintiknya. Sikit dosa, sikit bintiknya. Besar dosa, besar bintiknya. Kecil dosa, kecil pula bintiknya. Berdasarkan hadis ini, yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, betul-betul mengharapkan balasan Allah, diampuni. Terbukti berdasarkan dalil ini bahwa puasa sarana untuk tazkiyah. Kita tambah dalil. Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'adallahu wajha aunin anin nar sab'ina kharifa. Kata Rasulullah SAW, taklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah kecuali Allah jauhkan dia dari neraka selama 70 tahun perjalanan. Kenapa Allah jauhkan dia di neraka? Dia orang bersih. Yang masuk neraka itu yang kotor. Makanya dibersihkan dulu dalam neraka itu. Kena kotor. Nah gitu. Jadi bakar udah bersih, baru boleh masuk ke surga. Betul bang? Tapi kalau dia berpuasa, berapa lama jauhnya dari neraka? 70 tahun. Kan dahsyat bersihnya itu. Kita tambah dalil sebagai bukti, betulkah puasa ini sarana tazkiyah? Walillahi utaqa'u minan nar wa zalika kullu lailah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa itu dijauhkan oleh Allah dari neraka. Dan itu berlaku setiap hari bulan Ramadan. Setiap hari. Kaum muslimin, kaum muslimat, kita sering dengar ceramah 10 pertama rahmat, 10 kedua maghfirah, 10 ketiga itsqum minan nar. Kan sering kita dengar seperti itu. Benar itu benar, tapi ada yang lebih benar. Mulai hari pertama sampai terakhir rahmat semua. Betul. Mulai hari pertama sampai terakhir maghfirah semua. Mulai hari pertama sampai hari terakhir itsqum minan nar semua. Jadi puasa sarana sangat dahsyat untuk membersihkan hati. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Bahkan ada hadis, siapa yang berpuasa Ramadan diiringi 6 hari bulan Syawal, bukan hanya nilainya seperti puasa sepanjang hari, tapi dia juga seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibu. Baik. Sekarang apa langkah-langkahnya agar puasa macam itu tuh kita dapatkan? Apa langkah-langkahnya? Agar puasa seperti yang kita baca dalam hadis tadi kita dapatkan. Apa itu? Dapat ampunan, pembebasan kita dari api neraka, dijauhkan sejauh 70 tahun, dapat rahmat, dapat ampunan. Nah, apa langkah-langkahnya? Kaum muslimin, kaum muslimat, tadi setelah sholat imam kita baca doa. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di Rajab dan Sya'ban, sampaikan umur kami di bulan Ramadan.
Ini kita telusuri pembahasannya dari awal. Kaum muslimin, kaum muslimat yang bahagia. Ada seorang ulama namanya Abu Bakar Al-Balkhi. Apa kata Abu Bakar Al-Balkhi? Rajab sekarang ini, kan tanggal 28 ini. Syahruz Zar'i. Kata Abu Bakar Al-Balkhi, Rajab ini bulan menanam. Besok hari Senin masuk Sya'ban, Syahru Saqiyyiz Zar'i, bulan menyiram. Lalu datang Ramadan. Ramadan itu diistilahkan oleh beliau dengan Hasadiz Zar'i, bulan memanen. Rajab menanam, Sya'ban menyiram, Ramadan memanen. Menanam berat, menyiram ringan, memanen nikmat. Betul bang? Menanam berat, menyiram ringan, memanen nikmat. Nah, sekarang kaum muslimin kaum muslimat, kita kasih contoh. Tak cocoklah Al-Quran contohnya. HP lah. Ini tanah luasnya 1 hektar. Tanah ini sengketa. Tanah ini sengketa. Ada 10 orang yang mengaku punya tanah ini. Lalu bertanam kita di situ. Kira-kira yang kita tanam tumbuh atau tidak? Selamat atau tidak? Tak selamat. Tumbuh-tumbuh mungkin, tapi tak selamat. Iya, kalau tak selamat sama tak tumbuh lah. Kenapa tak selamat, tak tumbuh? Karena lahan sengketa. Ada yang mengaku punya lahan ini sebanyak berapa orang? 10 orang. Apa tanam kita di situ, tak akan tumbuh, tak akan selamat. Apa maksud Pak Ustaz? Maksud saya, ketika hati kita bersengketa, lalu kita tanam kebaikan-kebaikan, tak akan tumbuh kebaikan itu. Berarti kebersihan hati ini penting. Tanam salat, tanam baca Quran, tanam zikir, tanam infak, sedekah. Tapi lahan bersengketa, hati bersengketa, tidak akan tumbuh, tidak akan berbuah. Macam mana nak manen nanti di bulan Ramadan? Karena yang disiram tak ada. Apa sebab? Yang ditanam tidak tumbuh. Kenapa tak tumbuh? Lahannya sengketa. Dibawa ke hati, hatinya tidak bersih. Kaum muslimin, kaum muslimat saudaraku. Dalilnya apa Ustaz? Kita pakai dalil biar jemaah yakin. Apa bunyi dalilnya? Tu'radul a'malu fi kulli yaumi khamisin wa isnain. Fayaghfirullahu azza wa jalla fi zalikal yaumi la yushriku billah illa imra'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna fayuqal urku hadaini hatta yastaliha. Apa artinya? Amal manusia itu diangkat kepada Allah Kamis dan Senin. Kalau harian, subuh dengan asar. Kalau hadis ini bercerita tentang mingguan, yaitu Kamis dengan Senin. Lalu ketika amal diangkat dan diterima oleh Allah, apa yang didapat dalam hadis itu? Dapat ampunan. Amal kan kalau diterima kan 3 kita dapatkan sebenarnya. Ampunan, pahala, surga. Iya kan? Kan itu yang kita dapat dengan amal kita, dapat pahala, dapat ampunan, dapat surga. Illam ra'at kana bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali orang yang apabila amalnya diangkat, ternyata dia bermusuhan. Berarti sengketa kan? Berarti sengketa hatinya kan? Bersengketa dia. Dengan siapa? Akhi. Dengan saudaranya. Fayuqal, dikatakan kepada malaikat yang membawanya,
urku hazaini hatta yastaliha. Tinggalkan mereka berdua, tunggu berdamai. Tinggalkan mereka berdua, tunggu mereka berdamai. Jadi apa hubungan ceramah kita dengan puasa? Akan masuk Ramadan, lahan dibersihkan supaya tak lagi sengketa. Itu dia. Bisa dipahami mah? Oh ya mah? Nah, bersihkan lahan, jangan sampai sengketa. Kalau sengketa kan tak tumbuh yang ditanam, tak selamat. Ini hadis nih. Apa kata Allah? Urku hazaini hatta yastaliha. Tinggalkan mereka berdua, tunggu berdamai. Jadi rupanya Ramadan ini kan sarana nih, supaya diterima oleh Allah, tetap kembali ke pasal nomor 1, tazkiyatun nafs. Ada kisah jemaah. Mungkin jemaah sudah sering dengar kisah ini, tapi pagi ini buat aja macam-macam belum pernah dengarkan aja, biar saya semangat. Karena ada jemaah itu, mentang-mentang dia rajin membaca, pas bercampaikan kisah itu, oh kisah ini katanya, hilang mental saya. Habis bahan saya langsung jadinya. Bagaimana kisahnya? Kisah ini dari Ibnu Husain As-Sulami. Kaum muslimin, kaum muslimat, pada suatu ketika Umar bin Khattab duduk bersama para sahabat. Waktu itu dia jadi khalifah. Berarti Abu Bakar dah wafat nih, Nabi dah wafat. Karena khalifahnya Umar bin Khattab. Jadi ketika Umar bin Khattab ini duduk bersama sahabat-sahabat, tiba-tiba datang 3 orang laki-laki. Yang berdua kakak beradik, garis miring bersaudara kandung. Yang satu ni orang lain. Berbicaralah 2 orang bersaudara kandung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Khalifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah Umar, kami datang ke sini membawa lelaki ini. Masalahnya dia telah membunuh orang tua kami. Jadi kami bawa dia kepadamu wahai Umar, supaya dihukum sesuai dengan hukuman yang telah Allah tentukan. Itulah cerita orang 2 kakak beradik tadi. Memandang Umar kepada laki-laki itu. Betul engkau membunuh. Gimana kronologisnya? Ceritakan. Bercerita pula laki-laki itu. Umar, apa yang dikatakan oleh mereka berdua benar. Walaupun mereka tak melihat aku membunuh kedua orang tua mereka. Tapi yang mereka katakan benar. Kalau orang tua mereka memang aku penyebab sampai ajalnya. Ceritanya begini. Saya datang dari kampung yang jauh. Ingin berziarah ke makam Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Ingin ziarah ke Masjid Nabawi dan sekaligus menziarahi makam Rasulullah SAW. Kendaraanku wahai Umar seekor kuda. Kuda kesayangan, sehat, larinya kencang. Kalau kita zaman sekarang mobil lah. Dan kuda itu wahai Umar kendaraanku satu-satunya. Itulah kendaraan kemana aku pergi. Jadi begitu sampai di Masjid Nabawi, ku ikat kudaku di sebatang tiang dekat tembok. Nah, di sebelah tembok itu ada pohon kurma yang daunnya menjuntai menyeberangi tembok. Kudaku memakan daun kurma itu. Begitu ku melihat kurma tersebut, daun yang dimakan oleh kudaku, cepat-cepat ku ambil kudaku tadi, ku alihkan tempatnya. Tiba-tiba keluar dari kebun kurma itu seorang lelaki. Dan lelaki itu orang tua mereka berdua. Membawa sebuah batu.
Dilemparkannya kudaku dengan batu tersebut. Qadarullah, kudaku mati. Sedih hati aku. Aku tak bisa terima. Ini sebabnya kenderaanku satu-satunya. Kemana aku pergi ini kenderaannya? Kudaku sehat. Tapi sekarang sudah mati. Maka ku ambil pula batu itu, ku lemparkan ke orang tua mereka. Niatku bukan untuk membunuh, nak membalas saja. Qadarullah, mati. Jadi kudaku mati dilempar oleh orang tua mereka. Orang tua mereka mati karena aku yang melempar. Apa kata Umar? Kalau begitu engkau telah membunuh. Hukumannya dibunuh. Namanya qisas. Itu hebatnya Islam. Ada qisas. Kata Allah, di sebalik qisas itu ada kehidupan. Apa maksudnya itu Ustaz? Yang jelas qisas itu mati mah. Tapi Allah sebut di sebalik qisas ada kehidupan. Akan terjaga nyawa orang kalau qisas itu ditegakkan. Minim pembunuhan. Bahkan mungkin orang tak mau membunuh lagi. Itu maksudnya di sebalik qisas ada kehidupan. Tapi karena qisas tak jalan, nyawa murah meriah hari ini. Salah-salah sikit, keputusannya bunuh. Salah-salah sikit, cara penyelesaiannya bunuh. Tak ada kehidupan jadinya. Hebat Allah. Kalau dibunuh, ada kehidupan. Kalau tak dibalas bunuh, tak ada kehidupan. Murah nyawa orang hari ini. Macam nyawa tikus saja. Awak kan asal nampak tikus kan kadang-kadang kita bunuh ya mah. Ada tempat kami itu bapak tu suka kali bunuh tikus. Mau tikus tempat kami itu besar-besar bang. Kadang-kadang terkejut awak. Sebesar kucing. Tikus got itu kan sehat-sehat. Sebesar kucing. Awak pergi solat subuh melintang dia. Bukan dia yang lari. Awak yang lari. Sangka musang rupa tikus. Jadi kucing pun lari tengok tikus itu. Kalau dulu tikus lari tengok kucing. Sekarang kucing lari tengok tikus. Awak pun lari. Tapi ada bapak tu berani dia. Asal nampak dibunuhnya. Kembali kepada yang tadi. Jadi kisah itu ada kehidupan. Kalau tak dikisah, yang ada adalah kematian. Murah meriah nyawa manusia. Hari ini anak bunuh orang tua. Besok beritanya orang tua bunuh anak. Hari ini suami bunuh istri. Besok beritanya istri bunuh suami. Tiap hari macam itu. Dalam Islam tidak. Apa kata Umar? Kau membunuh, kau dibunuh. Apa kata laki-laki tersebut? Aku terima hukuman itu. Tapi begini Umar. Ini nanti sampai kepada tazkiyah ni jemaah. Tenang aja jemaah. Nanti jemaah kemana lo dok ceramah kau katanya. Tahu saya, tenang aja lah. Kaum muslimin, kaum muslimat. Apa kata laki-laki tadi? Umar, izinkan aku pulang kampung 3 hari. Kau mau pulang? Iya. Aku tak kasih izin. Kalau boleh aku tahu, kata Umar, kau pulang apa? Aku ni pengurus anak yatim. Harta mereka banyak yang kusimpan. Izinkan aku pulang 3 hari untuk mengurus itu, mencari pengurus baru dan menyerahkan harta itu kepada pengurus baru. Bukankah aku akan dieksekusi mati? Kaum muslimin, kaum muslimat. Kata Umar, Umar kan tegas. Umar kan menegakkan keadilan. Apa kata Umar? Tak ada izin. Kalau kau kuizinkan pulang, bisa saja kau nanti lari. Ini cerita ini syarat dengan muatan tazkiyatun nafs. Kalau Umar apa tazkiyatun nafsnya? Tegakkan keadilan, tak sedikit pun surut. Ini mohon maaf nih. Sekarang kenapa keadilan tak tegak? Jiwa penegaknya tak bersih. Sehingga keadilan tidak jalan. Mohon maaf.
Kalau hati masalah yang lain semuanya. Tapi Umar bersih hatinya. Saking bersihnya, orang ni mau pulang, alasannya tepat. Apa alasannya? Ingin ngurus anak yatim. Tapi karena hati Umar bersih, apa katanya? Tak ada izin. Wah, ini tazkiyah ini. Kalau hati kotor tak bisa macam ini. Pulanglah. Tapi berapa? Gitu. Maaf ni buka-buka ya ni. Ini kalau ada hakim sini terserahlah, lantaklah itu. Ada jaksa terserahlah. Sekarang itu model ceramah buka sekarang ni. Tak faham umat ni pakai sindir-sindir lagi tu. Kata Umar, kalau tak aku izinkan pulang. Apa kata laki-laki tadi? Umar, aku pulang juga ingin kasih tahu istri dan anak kalau aku mau dieksekusi. Karena kan dulu tak ada HP kan? Jadi aku pulang ni mau kasih tahu istri, mau kasih tahu anak, kalau aku akan dihukum mati. Kasihlah Umar izin. Kata Umar, enggak. Umar berkata tidak, tu saya ulangi, tazkiyah. Tak makan sogok, tak makan rayu, demi keadilan. Apa kata laki-laki tadi? Umar, waktu orang tua mereka aku bunuh, tak ada orang yang nampak. Tak ada orang nampak Umar. Kalau aku lari, bisa. Tapi aku mau lari kemana? Lari dari manusia aku bisa. Tapi Allah tetap melihatku. Tazkiyah. Hati yang bersih itu, yang bersih-bersih aja buatnya. Artinya kalau hatinya kotor, setelah dibunuh orang tua itu dia lari kan? Tapi tidak dengan dia. Kalau aku mau lari bisa Umar. Tapi aku mau lari kemana? Allah melihatku. Aku lari dari hukuman manusia. Tapi aku tak bisa lari dari hukuman Allah. Yakinlah Umar. Izinkan aku. Dua-duanya tazkiyah. Allahu Akbar. Kata Umar, tak bisa. Kecuali kau cari seorang lelaki sebagai penjamin. Ini simak setiap bait cerita ini. Kecuali kau cari penjamin. Siapa pula yang menjamin? Dia orang kampung datang ke Masjid Nabawi. Tak ada kenalan, tak ada saudara. Akhirnya, dia melihat wajah sahabat satu persatu. Tertuju pandangannya kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Umar, ini orang yang menjaminku. Ini orang menjaminku. Mandang Umar kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Kau mau Abu Dzar? Mau. Subhanallah. Padahal resikonya kalau orang ini pulang tak datang, yang dieksekusi siapa? Yang dieksekusi siapa? Abu Dzar. Abu Dzar tak terpikir itu, terpikir. Tapi apakah kata Abu Dzar? Aku bersedia. Karena Abu Dzar bersedia, ya, tidak ada penjamin kan? Apa kata Umar kepada laki-laki tersebut? Silakan pulang. Jemaah, dia minta waktu 3 hari. Hari ketiga, saat matahari mau terbenam, dia belum datang. Karena pertukaran hari dalam Islam itu azan maghrib. Tak seperti di barat sana, awak sedang lolok, di situ hari bertukar. Awak sedang lolok, di situ bertukar hari. Tak keren. Yang keren itu Islam. Tahu kita pertukaran hari. Azan ini azan maghrib mau kumandang lagi. Lelaki itu belum datang. Sahabat melihat Abu Dzar Al-Ghifari sudah mulai menetes air mata. Terbayang Abu Dzar akan dieksekusi. Tambah lagi 2 lelaki tadi. Apa katanya kepada Abu Dzar? Abu Dzar, kalau seandainya lelaki pembunuh orang tua kami tak datang, engkaulah yang dieksekusi. Allahu Akbar. Kaum muslimin, kaum muslimat, detik-detik akhir, ketika matahari mau tenggelam, azan maghrib mau berkumandang, tiba-tiba dengar suara, tunggu Umar, tunggu, ini aku datang. Ternyata lelaki itu. Badan berkeringat, berdebu, bau. Karena kendaraannya tak ada lagi. Apa katanya?
Umar, maafkan aku. Banyak ternyata urusan yang ingin ku selesaikan. Akhirnya aku datang di ujung-ujung waktu. Maaf, wahai Umar. Nah, sebelum dieksekusi, Umar nanya kepada Abu Zar. Abu Zar, kau kenal tak laki-laki ini? Enggak. Dia kenal tak dengan kamu? Enggak. Enggak pernah kenalan kalian, enggak pernah ketemu, enggak. Jadi Abu Zar, kenapa kau mau menjaminnya? Bukankah resikonya andai dia tak datang kau akan dihukum mati? Dengarkan jawaban Abu Zar. Ini saudaraku. Aku mesti mencintainya. Dan bagiku ini kemuliaan. Mendengar jawaban Abu Zar Al-Ghifari, terkesimalah lelaki dua beradik ini. Padahal siku Abu Zar apa tadi? Mati kan? Kalau laki-laki itu tak datang. Tapi apa jawabannya? Aku bersedia karena dia saudaraku. Aku mesti menolongnya. Dan ini kemuliaan. Apa pula kata dua laki-laki tadi? Umar, kami ingin mulia pula seperti Abu Zar Al-Ghifari. Kami maafkan lelaki yang telah membunuh orang tua kami. Subhanallah. Tak pernah kenal, tak pernah bertemu, tak pernah bersua. Begitu bersua, kasusnya pembunuhan, yang lahir persaudaraan. Balik hati. Jadi apa maksud Pak Ustaz? Jangan sampai awak berkenalan, setiap hari bertemu, justru bermusuhan. Nak masuk puasa, selesaikan itu. Itu dia. Tak pernah bertemu, tak pernah berkenal-kenalan, begitu bertemu, apa kasusnya? Pembunuhan. Ujungnya persaudaraan. Jangan sampai awak tiap hari ketemu, kenal, tapi ujungnya kebenci. Jangan terjadi. Aneh betul itu. Kalau dibandingkan cerita tadi. Kenapa mereka bisa bersaudara? Hati. Kenapa putus persaudaraan kita? Hati. Bedanya yang satu baik, yang satu tidak baik. Nak masuk puasa selesaikan itu. Kalau tidak, urku hadaini hatta yastaliha. Urku hadaini hatta yastaliha. Jemaah, pagi ini agak sikit jemaah saya tengok. Biasa banyak balik kampung, gak libur 3 hari ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, ada 3 amalan pahalanya besar. Saking besarnya tak disebutkan pembandingnya. 1, pahala sabar. Sabar. Pahala sabar itu tak disebutkan besarnya karena tak ada pembandingnya. Yang kedua, pahala puasa. Yang ketiga, pahala memaafkan. Itu pahala memaafkan tak disebutkan. Mana ada disebut dalam hadis, dalam ayat, besar pahala memaafkan, besar pahala puasa, besar pahala sabar. Tak disebutkan. Bi ghairi hisab, tanpa batas. Kita manfaatkan ini, akan masuk Ramadan. Kisah kedua, ini banyak berkisah kita subuh ni jemaah. Banyak berkisah kita subuh ni tak apa-apa jemaah ya. Nabi sedang duduk. Kalau tadi Abu Bakar, sekarang Nabi sedang duduk. Kalau tadi Umar, sekarang Nabi. Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad sedang duduk, tiba-tiba Nabi itu menangis. Lalu sudah tu ketawa. Nangis, ketawa. Itu kaget sahabat, apa yang terjadi ini? Nabi nangis tadi, berkaca matanya, tiba-tiba kok ketawa. Segan sahabat nanya. Lalu ada salah satu sahabat beranikan diri bertanya, ya Rasulullah, tadi kulihat engkau nangis, sudah tu ketawa pula. Ada apa? Allah nampakkan kepadaku pemandangan akhirat saat 2 orang umatku disidang di hadapan Allah.
Di mana bersidangnya? Di mana bersidangnya? Di akhirat. Di depan siapa? Allah. Jemaah. Oh jemaah. Awak kalau dapat jemaah di akhirat usaha nanti bersidang di hadapan Allah. Makanya apa masalah selesaikan di dunia ni. Karena ada orang ngomong apa katanya? Kita selesaikan nanti di akhirat. Mak. Ada orang ngomong seperti itu jemaah. Mungkin dia yakin agaknya bakal akan ditolong oleh Allah di akhirat. Maka dia ngomong seperti itu. Apa katanya? Kita selesaikan di akhirat. Ngeri mendengarnya jemaah. Berdiri bulu roma saya. Berdiri bulu tengkuk saya jemaah. Jangan selesaikan di akhirat, selesaikan di dunia. Disangka mak di akhirat itu menyelesaikan masalah agaknya. Mungkin karena dia merasa benar ya nak, merasa benar, merasa Allah di pihak dia, mungkin dia ngomong seperti itu. Belum tahu. Walaupun benar awak belum tahu. Tolong selesaikan di dunia, usah dibawa akhirat. Repot nanti. Tahu muslimin? Gimana kisahnya? Si A, si B bermasalah di dunia. Si A, si B bermasalah di akhirat. Apa kata si A kepada Allah? Ya Allah, ni B menzalimi aku dulu di dunia. Kata si A melapor kepada Allah, ni si B, Allah menzalimi aku. Jadi apa yang kau minta sekarang? Begitu caranya di akhirat. Aku minta pahalanya. Aku minta pahalanya. Kan begitu. Apa kata Allah kepada si B? Kau dengar kan? Kau dulu menzalimi saudaramu, dia minta pahalamu. Kata Allah, kasih. Apa kata si B? Tak ada pahala do ya Allah. Lihat dos keteknya. Lihat dos ketek. Apa kata Allah kepada si A? Kau dengar? Saudaramu tak ada pahala kecuali sedikit. Kalau tak ada pahalanya ya Allah, dosaku pindahkan kepadanya. Itu yang membuat menetes air mataku, kata Rasulullah. Iba aku menengok dua umatku ini. Pahala tak ada nak dikasih, dosa yang dilimpahkan. Sedih aku, kata Rasulullah. Lalu ketika itu apa kata Rasulullah bercerita? Apa kata Allah kepada si A? Si A, kau lihat ke atas. Maka si A melihat ke atas. Apa yang dilihat oleh si A? Bangunan indah dari intan permata, dari berlian, indah seindah-indahnya. Tak pernah dia lihat dulu ketika di dunia. Dia kaget. Lalu bertanya dia kepada Allah, ya Allah ya Rabb, ini bangunan indah ini apa ya Rabb? Untuk siapa ini ya Rabb? Apa kata Allah? Ini adalah bangunan bernama surga. Untuk siapa ya Rabb? Untuk yang mampu membayar harganya. Dia kaget, ya Allah ya Rabb, adakah orang yang mampu membayar harganya? Ada. Siapa orangnya? Engkau. Tambah kaget dia. Ya Rabb, kau katakan aku mampu membayarnya. Iya kau mampu. Caranya bagaimana ya Rabb? Maafkan saudara. Maka memaafkan saudara itu apa balasannya? Nah, apa hubung kait dengan Ramadan Pak Ustaz? Tadi kan kita dah baca Ramadan dapat ini, dapat ini, dapat ini. Akan masuk selesaikan yang ini. Itu maksudnya. Akan masuk Ramadan selesaikan kita sama kita. Ibaratnya apa tadi? Menanam di lahan sengketa tak bakalan tumbuh. Begitu juga menanam amal dalam hati yang kotor tak bakal tumbuh. Hadis sudah kita bacakan. Dan saya yakin tak ada masalah kita dalam hidup ini seberat masalah orang yang kita ceritakan depan Umar bin Khattab tadi. Tak ada. Paling masalah kita salah tengok, salah sabui, salah dengau, salah tingkah, salah langkah. Betul? Betul.
Tu kadang-kadang buah lengkeng kawan masak tambiok seketik, kadang buah mato awak masak ndak terbainya, tu merajuknya, itu masalah. Tiba-tiba kita panggil ndak berbunyi tu. Kita cari-cari masalahnya. Lupa-lupa magio mato aku mainyo, itu masalah. Selesaikanlah masalah itu. Tak boleh itu. Tak seperti cerita orang yang membunuh kaum muslimin kaum muslimat. Ini yang bisa kita sampaikan. Tak ada tanya jawab ya maaf. InsyaAllah kita tanya jawab bulan Februari. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.